Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, our students at 6th grade MI Darun Najah Gwangshan. How are you today? I hope you all be better. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 MI Darun Najah Gwangshan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan, tetap semangat belajar di rumah dan jangan putus asa. Okay, we will come back again. Kita kembali lagi in English lesson pada pelajaran bahasa Inggris SMS with the previous material, sama dengan tema sebelumnya, yakni theme 4, tema 4. Akan tetapi, however, we will discuss the different topic today. Kita akan membahas materi atau topik yang berbeda pada hari ini. Today, we will discuss about narrative text, fairy or folk tale. Jadi hari ini Bu Zila akan menjelaskan dan kalian akan belajar tentang narrative text. What is narrative text? Anybody know what is narrative text? Okay. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi teks naratif adalah sebuah cerita imajinasi untuk menghibur pembaca atau menghibur orang lain. Jadi teks naratif di bahasa Indonesia, bahasa Jawa maupun bahasa Inggris itu mempunyai pengertian yang sama. Example, contoh dari narrative text in English is legend. Legend itu legenda. Fable, fairy tale, folk tale, etc. Jadi ada banyak macam narrative text yang akan kita bahas pada hari ini. Salah satunya adalah legenda, fabel, dongeng maupun cerita fiksi lainnya. Oke. The purpose of narrative text, tujuan dari teks narasi itu apa sih? Tujuan dari teks naratif, the purpose is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi tujuannya adalah mengenalkan atau menghibur pembaca dengan cerita yang ada. Itu adalah tujuan dari narrative text. After we know about what is narrative text and what is the example and what is the purpose, setelah kita mengetahui makna, contoh, dan tujuan dari teks naratif, coba kita identifikasi generic structure, ya, urutan penulisan dari teks naratif. There are 4 generic structure to write the narrative text. Ada 4 urutan atau tata cara dalam penulisan teks narasi. The first is orientation. What is orientation? Orientasi di sini paragraf atau kalimat yang berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Biasanya dijelaskan 5W 1H. Jadi who, siapa saja tokoh yang terlibat, terus when, kapan di mana kapan cerita ini terjadi, where, di mana cerita ini terjadi. Nah, what is the character, bagaimana karakter dari pemain atau tokoh yang ada dalam cerita. Itu semuanya dijelaskan di awal bagian, yaitu orientasi. The second, yang kedua adalah complication. Complication di sini paragraf atau kalimat yang dimana permasalahan sudah mulai muncul dan terjadi kemudian berkembang. Di sini, what is the story about?
Jadi di sini diceritakan apa sih cerita ini menerangkan tentang apa? Masalah apa yang ada di dalam cerita. The third, yang ketiga adalah resolution. What is resolution? Resolusi di sini berisi tentang masalah selesai, akhir dari sebuah masalah yang terjadi dalam cerita, entah itu happy or sad ending, bisa juga akhir yang senang, bisa juga akhir yang sedih. And the last, number 4, reorientation. Nah, di sini dijelaskan pelajaran atau amanat yang dapat diambil dari cerita. Jadi, narrative text is not about to entertain but to educate the readers. Jadi, naratif di sini tidak hanya menghibur pembaca, akan tetapi juga memberi edukasi atau pendidikan atau nilai moral pada pembaca. Ya, these are the generic structure of narrative text. Ini adalah tata urutan penulisan atau bagian-bagian dari teks narasi. The next, I have one example of narrative text story. Puzila punya satu contoh teks narasi which is title yang berjudul The Legend of Surabaya. Ya, you can open your handbook page 52. Jadi kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 52. I will read the text. Puzila akan membacakan teks ini. Listen carefully, dengarkan seksama, and I will to translate one by one. Jadi Puzila akan menerjemahkan satu per satu. Long time ago, in East Java, there were two strong animals. Jadi dahulu kala di Jawa Timur itu ada dua hewan yang kuat, Sura and Baya. Jadi namanya adalah Sura dan Baya. Sura was a shark and a Baya was a crocodile. Jadi Sura adalah seekor hiu dan Baya adalah seekor buaya. They lived in the sea. Mereka sama-sama tinggal di laut. Actually, they were friends. Pada awalnya mereka adalah teman. But when they were hungry, they were very greedy. Tetapi ketika mereka lapar, mereka menjadi sangat rakus. They did not want to share their food. Jadi mereka tidak ingin membagi makanan mereka. They would fight for it and never stop fighting until the one of them gave up. Mereka akan bertengkar untuk memperebutkannya dan tidak akan pernah berhenti untuk bertengkar sampai salah satu dari mereka menyerah. It was a very hot day. Ya, pada hari itu adalah hari yang sangat panas. Sura and Baya were looking for some food. Mereka sedang mencari beberapa makanan. Suddenly, Baya saw a goat. Baya melihat seekor kambing. Baya said, "Yummy, this is my lunch." Yummy, ini adalah makanan siangku. Baya berkata seperti itu. No way, this is my lunch. You are greedy. I had not eaten for 2 days, said Sura. Di samping itu, Sura juga berkata, tidak, ini adalah makanan siangku. Kamu sangat rakus. Saya belum makan selama 2 hari. Then, Sura and Baya fought again. Kemudian, Sura dan Baya bertengkar lagi. After several hours, beberapa jam setelahnya, they were very tired. Mereka sangat lelah. Sura had a plan to stop their bad behavior. Sura mempunyai rencana untuk berhenti dari kebiasaan buruk mereka, yaitu bertengkar. I am tired of fighting, Baya, kata Sura. Sura berkata, saya capek kalau harus bertengkar terus, Baya. Me too. What should we do to stop fighting? You have any idea? Baya bertanya, saya juga capek.
What should we do? Apa yang harus kita lakukan untuk memberhentikan pertengkaran kita? Do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Yes, I do. Ya, saya punya. Let's share our territory. Ayo, kita bagi wilayah kekuasaan kita. I live in the water. Saya tinggal di air. So, I looked for food in the sea. Jadi saya harus mencari makanan di laut. And you live on the land, right? Dan kamu tinggal di darat, bukan? So, you looked for the food also on the land. Jadi kamu harus mencari makanan di daratan juga. The border is the beach. So, we will never meet again. Do you agree? Batasnya adalah pantai. Jadi, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kamu setuju? Surah berkata seperti itu. Let me think about it. Beri saya waktu untuk berpikir. Okay, I agree. Ya, saya setuju. From today, dari hari ini, mulai hari ini, I will never go to the sea again. My place is on the land. Buaya berkata, mulai dari hari ini, saya tidak akan pernah pergi ke laut lagi. Tempat saya adalah di darat. Then, they both live in the different places. Kemudian setelah itu mereka tinggal di tempat yang berbeda. But one day, tetapi suatu hari, Surah went to the land and looked for some food in the river. Surah pergi ke darat dan mencari beberapa makanan di sungai. Untuk mencapai sungai, Surah tentunya harus melewati darat. He was very hungry and there was not much food in the sea. Dia sangat lapar dan tidak ada makanan di laut. Buaya was very angry when he knew that Surah broke the promise. Buaya sangat marah ketika dia tahu bahwa Surah itu melanggar perjanjian mereka. Hey, what are you doing here? Hey, apa yang kamu lakukan di sini? This is my place. Your place is in the sea. Ini wilayahku, ini tempatku. Tempatmu adalah di laut. But there is water in the river, right? Tetapi di sini ada air, bukan? Di sungai ini ada air, bukan? So, this is also my place. Jadi, ini juga wilayahku, katanya Surah. Then Surah and Buaya fought again. Jadi terjadilah pertengkaran lagi antara Surah dan Buaya. They both hit each other. Mereka bertengkar dan melukai satu sama lain. Surah bite Buaya's tail. Jadi Surah menggigit ekor dari Buaya. Buaya did the same thing to Surah. Buaya juga melakukan hal yang sama kepada Surah. He bit very hard until Surah finally gave up. Dia menggigit sangat keras sampai Surah akhirnya menyerah. He went back to the sea. Setelah menyerah, Surah pergi kembali ke laut. Buaya was very happy. Buaya sangat senang. He had his place again. Dia mendapatkan tempatnya kembali. The last part, the place where they were fighting was a mess. Jadi tempat di mana mereka bertengkar itu diabadikan. Blood was everywhere. Darah ada di mana-mana. People then always talked about the fight between Surah and Buaya. Jadi orang-orang di sekitar situ kemudian selalu menceritakan tentang pertengkaran antara Surah dan Buaya. They named the place of the fight as Surabaya. Jadi mereka menamai tempat itu menjadi pertengkaran Surabaya. It's from Surah the shark and Buaya the crocodile. Jadi Surabaya itu singkatan dari Surah si hiu and Buaya si buaya. People also put their war as the symbol of Surabaya city. Jadi orang-orang juga meletakkan patung pertengkaran mereka atau simbol pertengkaran mereka di kota Surabaya. Okay, this is
the story about the legend of Surabaya. Ini adalah salah satu cerita dari legenda Surabaya yang termasuk ke dalam salah satu teks narasi. Oke. After you have learned and listened about the legend of Surabaya, setelah kalian memahami cerita dan mendengarkan cerita tentang legenda dari Surabaya, let's identify the generic structure of this story. Ayo kita sama-sama mengidentifikasi generic structure of narrative text. Oke, the first is orientation. Nah, ini adalah salah satu bagian orientasi dari cerita itu, di mana terjadinya cerita itu dahulu kala dan tokoh-tokohnya adalah Sura dan Baya. Mereka tinggal di laut bersama-sama dan mereka sama-sama mempunyai karakteristik yang rakus ketika mereka lapar. Oke, complication. Jadi masalah mereka muncul ketika mereka sudah lelah untuk bertengkar setiap mendapatkan makanan. Akhirnya mereka membuat kesepakatan atau perjanjian antara Sura dan Baya, dan kemudian suatu ketika Sura melanggar perjanjian dengan Baya. Akhirnya mereka bertengkar kembali. And the resolution of the complication, dan penyelesaian dari masalah ini itu akhirnya Sura mengaku kalah kepada Baya dan dia kembali ke laut. Oke, reorientation. Jadi nilai moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah so don't break the promise by someone. Jadi jangan mudah mengingkari janji dengan seseorang. It can make quarrel by each other. Jadi itu menyebabkan pertengkaran satu sama lain. This is the generic structure of the legend Surabaya. Okay, after you have understood about the generic structure of narrative text, let's answer the question. Coba kita jawab pertanyaan di bawah ini. Masih di halaman 53. Number 1, was Sura a fish? Apakah Sura itu adalah ikan? Ya, jawabannya adalah no, it was not. Sura was a shark. Jadi Sura itu bukan ikan, akan tetapi dia adalah hiu. Jangan lupa ditulis di buku paket jawaban yang sudah kita diskusikan ini. Number 2, were Baya and Sura friends at first? Apakah Baya dan Sura itu teman awalnya? Yes, they were. Why were they fighting? Maka apa mereka bertengkar? Because Baya was very angry and Sura broke the promise. Karena Baya sangat marah dan Sura mengingkari perjanjian mereka. Who always talked about the fight between Sura and Baya? Siapa yang selalu membicarakan tentang pertengkaran Sura dan Baya? Jawabannya adalah the people. What did the people put the war as? Apa yang diletakkan orang-orang sebagai pertengkaran mereka? People put their war as the symbol of Surabaya city. Jadi orang-orang di situ meletakkan simbol pertengkaran mereka sebagai ikonnya kota Surabaya. Okay, that's all from me, my explanation about narrative text. Jadi itu semua adalah penjelasan Bu Zila tentang what is narrative text, apa pengertiannya, what is the example, apa contohnya, what is the purpose, apa tujuannya, dan salah satu contoh dari teks narasi yaitu legenda kota Surabaya. And now your task, dan tiba saatnya tugas kalian. Oke, open your handbook page 57. Buka buku paket kalian halaman 57. Di situ ada satu bacaan naratif teks tentang fable. Jadi ada satu teks narasi tentang fabel cerita hewan.
Bacalah teks cerita di samping dengan memperhatikan pelafalan kata dan intonasi yang tepat. Kemudian, sambil kalian baca, ambil video ketika kalian membaca teks cerita tersebut. Jadi ketika kalian membaca, rekam video teks yang kalian baca masing-masing. Yang ketiga, kirimkan video kalian ke WA kelas wali kelas secepatnya. Dan setelah di video, kirimkan video kalian ke WA pribadi Bu Zila atau wali kelas masing-masing. Oke, this is my explanation. Ini adalah penjelasan Bu Zila hari ini. And hopefully you have understood what I say. Jadi Bu Zila harap kalian semua bisa paham dengan apa yang dijelaskan Bu Zila. See you next meeting. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.